Hei manusia yang mocokolo. Sekarang saya ingin membahas soal apakah kesepian meningkatkan resiko mengalami masalah kesehatan mental. Sebelum kita menuju pengaruh dari kesepian yang meningkatkan resiko masalah kesehatan, saya akan mulai dari cerita tentang kesehatan mental terlebih dahulu. Menurut sebagian manusia mocokolo yang sedang beraktivitas di luar sana, gangguan mental barangkali adalah penyakit yang paling abstrak dan gaib dari semua penyakit. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki gangguan mental bisa berhayal, melihat, mendengar, mencium wangi yang seharusnya tidak ada? Atau siapa yang bertanggung jawab terhadap pikiran dan perilaku aneh itu? Tidak ada bukti fisik yang bisa menjelaskannya. Berbeda dengan tulang yang patah atau luka. Selain nyerinya dirasakan oleh penderita, orang lain bisa melihat tulang yang patah, meraba atau menerawangnya lewat sinar X dan sebagainya. Di sisi lain, jika kita analogikan tulang patah tersebut ibarat gangguan mental, seperti tulang patah yang hanya muncul sebagai nyeri, namun nyeri ini diganti dengan gangguan pada fungsi otak yang berbagai macam. Kalau teman-teman yang mengingat pelajaran struktur dan fungsi otak, betapa otak merupakan organ yang kompleks. Di dalamnya ada yang berfungsi untuk motivasi, mendisiplinkan diri, menyetor ingatan, mencerna persepsi dari panca indera, menggerakkan anggota tubuh, dan lain-lain. Saya pikir pandangan seperti ini sah-sah saja dan tidak ada yang salah di dalamnya. Akan tetapi, sampai di akhir abad ke-20, pernyataan tersebut tidaklah cukup untuk menggambarkan bagaimana kita melihat sesuatu yang menjadi objek kesehatan mental, melainkan kita bisa melihat atau melakukan perilaku-perilaku tidak lazim lainnya. Jadi bagaimana kita mengetahui perilaku tidak lazim atau lazim itu sendiri? Secara garis besar, perilaku menyimpang dalam ilmu sosiologi terdapat dua teori. Umumnya membahas tentang perilaku menyimpang, yaitu teori hubungan diferensiasi dan teori labeling. Dalam teori hubungan diferensiasi, seorang sosiolog asal Amerika Serikat bernama Edwin Sutherland menyatakan bahwa penyimpangan dapat terjadi setelah seseorang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan mempelajari hal apa saja yang dianggap normal dan menyimpang. Sementara itu, teori labeling yang dikemukakan oleh Edwin Lemert juga menjelaskan bahwa seseorang dapat melakukan perilaku menyimpang akibat adanya proses labeling atau stigma dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian orang yang terstigma tersebut akan berperilaku sesuai label atau stereotip negatif yang melekat. Ada banyak contoh perilaku menyimpang dari sisi sosiologi. Misalnya seorang anak menjadi berperilaku menyimpang setelah bergaul dengan teman-teman yang memiliki perilaku serupa, atau contoh lain ketika seseorang masuk penjara dan menjadi napi, kemudian setelah keluar dari penjara ia menjadi berperilaku menyimpang. Nah, bagaimana ciri-ciri perilaku menyimpang tersebut? Suatu perilaku dapat dikatakan menyimpang apabila perilaku atau tindakan tersebut memiliki beberapa aspek. Yang pertama, ada aspek deviance atau penyimpangan. Perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma atau budaya yang berlaku dalam masyarakat di suatu wilayah itu sendiri dan dapat dikatakan perilaku abnormal atau menyimpang, misalnya berbicara sendiri. Dalam budaya modern, berbicara sendiri dianggap perilaku yang tidak normal. Sementara pada beberapa masyarakat yang masih memiliki pola pikir magis atau tradisional, perilaku ini mungkin dianggap memiliki nilai spiritual tinggi dan bukan perilaku menyimpang. Aspek kedua ada distress atau gangguan. Ada suatu tindakan yang tidak biasa atau tidak umum dilakukan oleh individu, misalnya teriak di dalam masjid tanpa sebab. Meski demikian, bukan berarti semua tindakan yang tidak umum termasuk dalam perilaku menyimpang. Sebagai contoh, bersepeda keliling dunia. Perilaku tersebut tidak bisa dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang karena tidak menimbulkan gangguan terhadap individu lain. Artinya, selama perilaku yang tidak lazim tidak menimbulkan gangguan, maka perilaku tersebut lebih tepat dianggap sebagai suatu perilaku yang eksentrik. Kemudian aspek keempat, danger atau perilaku yang membahayakan, di mana suatu perilaku yang membuat seseorang membahayakan orang lain atau dirinya sendiri juga termasuk perilaku menyimpang. Contoh, memiliki keinginan atau percobaan bunuh diri. Ini merupakan gejala berat dari gangguan kejiwaan yang memerlukan penanganan dokter secara menyeluruh. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku menyimpang yang cukup banyak terjadi di Indonesia dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang, tawuran, balap liar, curian, bullying, pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah, korupsi, buang sampah sembarangan,
pembunuhan, perjudian. Berbagai usaha mencari penyebab biologis gangguan mental memberi hasil nihil. Tidak ada kelainan jaringan otak pada otopsi mayat. Pihak Profesi Kesehatan sendiri skeptis mengenai gangguan mental ini. Apakah ia memang benar-benar penyakit? Mungkin lah, nggak tahu juga ya. Gangguan mental sering dianggap sebagai khayalan pasien semata. Saat ini telah diketahui bahwa penyebab gangguan mental adalah ketidakseimbangan neurotransmitter di otak. Nah, neurotransmitter ini adalah zat kimia yang berfungsi dalam persinyalan listrik otak. Pemeriksaan fMRI juga menunjukkan adanya pengurangan aktivitas di daerah-daerah otak tertentu yang berkaitan dengan gejala yang didapatkan. Penyebab biologis itu sudah ditemukan, tetapi tetap saja masih banyak yang belum paham akan hal ini. Bahkan dari tenaga kesehatan sendiri, entah karena kurang mencari tahu atau tidak ingin tahu. Tidak ingin tahu ini tidak harus secara sadar loh. Orang-orang awam yang tidak mendalaminya akan merasa sangat terbantu ketika gangguan mental dijelaskan oleh suatu kata yang disebut dengan gila. Ya, gila. Gila adalah kata yang mengakhiri semuanya. Jawaban ini dari segala kebingungan, tanpa analisis, tanpa pikir panjang. Semua adalah salah orang itu sendiri. Jiwanya lah yang bermasalah. Dia perlu mengubah pola pikirnya menjadi lebih positif. Itu kata-kata orang. Padahal ini semua terjadi di luar kendali si penderita. Lalu, sesuai dengan thumbnail video ini, apakah kesepian meningkatkan risiko mengalami masalah kesehatan mental? Jawabannya, ya. Bahkan bukan cuma kesehatan mental, tapi juga kesehatan fisik yang disebabkan oleh kesepian. Kesepian yang bisa menyebabkan permasalahan kesehatan bukanlah sekedar tidak memiliki teman, tetapi hilangnya koneksi atau perasaan intim dengan seseorang. Jadi yang diutamakan adalah kedekatan emosional, bukan sekedar kedekatan fisik. Pasti pernah dengar kata orang yang mengatakan mereka tetap merasa kesepian meskipun dikelilingi begitu banyak orang. Itu sekali ya. Manusia adalah makhluk sosial, jadi secara natural manusia akan selalu berusaha untuk bersosial atau berinteraksi dengan sesamanya, sekecil apapun. Ketika seseorang merasa kesepian, ada banyak bagian dari otak dan tubuhnya yang berubah. Pada bulan-bulan pertama kesepian, ada satu area otak yang segera terstimulasi, namanya dorsal raphe necklace. Pokoknya disingkat DRN. Ketika DRN ini beraktivitas atau beraktivasi, otak akan mengarahkan manusia untuk segera bersosialisasi lagi mencari teman. Ini adalah insting dasar manusia untuk berkelompok demi melindungi diri. Tetapi bila selama beberapa bulan tidak segera didapatkan interaksi yang memenuhi standar, otak akan memproduksi sebuah protein yang namanya TAC2 atau NKB. Protein ini mengubah mode manusia menjadi mode melindungi diri, karena pada akhirnya harus survive seorang diri. Dia akan menjadi defensif dan oversensitif terhadap hal-hal yang dianggap sebagai ancaman. Pasti pernah dong bertemu dengan orang yang sumbu pendek. Nah, di internet juga banyak, mereka adalah orang-orang yang kesepian kronis. Selain itu, kesepian kronis juga mematikan neuron-neuron di otak secara cepat. Meskipun belum ada angka pastinya, tetapi pada penelitian yang dilakukan pada tikus, mereka kehilangan 20% jumlah neuron otak selama 1 bulan isolasi. Hal ini diperparah dengan penurunan drastis dari protein BNDF yang berperan dalam pertumbuhan neuron. Ini diduga juga terjadi pada manusia, karena seperti kita ketahui, orang yang kesepian mengalami penurunan daya ingat, kekacauan emosi, reasoning, dan tindakan. Mungkin ini penyebab seorang memutuskan bunuh diri. Bayangkan bila semua hal ini terjadi dalam waktu lama, tentu saja akan mempengaruhi mental Anda. Selain fisik, akan saya coba jelaskan di bagian berikutnya. Perasaan kesepian kronis akan membuat orang-orang berusaha mencari koneksi dengan hal-hal selain manusia. Sejarahnya adalah karena perasaan gembira yang didapatkan dari interaksi sosial menyebabkan keluarnya hormon-hormon dopamin atau hormon kebahagiaan. Hormon ini akan keluar ketika seseorang merasa bahagia, apapun penyebabnya. Maka karena tidak berhasil mengeluarkan hormon ini dari interaksi sosial, otak memerintahkan manusia untuk berusaha mencari sumber kebahagiaan yang lain. Ini sebabnya kesepian sangat berkolerasi dengan kecanduan. Kesepian kronis juga mempengaruhi kesehatan fisik, antara lain melalui mekanisme berikut. Yang pertama,
peningkatan kadar kortisol atau hormon stres. Hal ini dalam jangka lama akan meningkatkan tekanan darah, meningkatkan kadar gula darah, dan lain-lain. Pada akhirnya berakibat hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Yang kedua, terganggunya sistem imun. Pada orang kesepian kronis, ada beberapa gen dalam sel imun yang diekspresikan secara berlebihan, tetapi ada juga yang justru kurang diekspresikan. Akibatnya, imunitas kacau dan mengakibatkan kondisi radang kronis pada tubuh. Kondisi ini menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit virus, penyakit autoimun, sampai kanker. Menurunnya jumlah sel neuron otak, orang kesepian lebih beresiko terkena penyakit degenerasi otak seperti Alzheimer. Robin Williams adalah contoh kasus yang sangat baik. Diduga menderita depresi, ia juga menderita Lewy body dementia. Demikianlah khotbah saya pada hari yang Mocokolo ini, semoga bermanfaat. Dan jika sahabat Mocokolo ingin full tag, linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan jika video ini menyenangkan, silahkan like, dan jika video ini menyusahkan, silahkan dislike. Yang terpenting setelah like atau dislike, tinggalkan alasan sahabat di kolom komentar.